Gus Irfan menjelaskan bahwa sistem pembagian kuota haji mengikuti ketentuan undang-undang. Ia mencontohkan jemaah asal Jawa Barat yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar sejak 2013-2014. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembagian kuota haji di Indonesia tidak akan sama setiap tahunnya. Ya, kuota ditentukan berdasarkan antrian pendaftar yang bersifat dinamis, sehingga jumlah jemaah dari tiap provinsi bisa naik atau turun sesuai kondisi tahun berjalan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembagian kuota haji di Indonesia tidak akan sama setiap tahunnya. Kuota ditentukan berdasarkan antrian pendaftaran yang bersifat dinamis sehingga jumlah jemaah dari tiap provinsi bisa naik atau turun sesuai kondisi tahun berjalan. Gus Irfan menjelaskan bahwa sistem pembagian kuota haji mengikuti ketentuan undang-undang. Ia mencontohkan jemaah asal Jawa Barat yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar sejak 2013-2014, sementara jemaah Jawa Timur berasal dari pendaftaran tahun 2011 sampai 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kuota tidak bersifat tetap. Melalui alur pemeriksaan yang ketat dan sistematis ini, diharapkan seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci berada dalam kondisi kesehatan yang optimal dan mampu melaksanakan ibadah haji secara aman, lancar, dan sesuai syariat. 5. Penyiapan petugas haji dalam rangka memastikan kesiapan petugas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tengah melaksanakan proses penyiapan petugas secara berjenjang. Kementerian Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjutak menegaskan bahwa masa tunggu jemaah haji kini pukul rata sekitar 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dengan pembagian kuota tahun 2025 yang tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga. Pemerintah memastikan restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum menemui titik terang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan hingga saat ini prosesnya belum mencapai keputusan final. Erlangga memastikan proses restrukturisasi membutuhkan kesepakatan antar lembaga, termasuk pemerintah, KCIC, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Danantara. Terkait pertemuan dengan pihak KCIC, Erlangga menolak merinci lebih jauh isi diskusi tersebut dan hanya menyebutkan seluruh agenda masih dalam proses pendalaman. KCIC pertemuan teknis. Masalah restrukturisasi itu bagaimana? Teknis belum selesai pembahasan. Ya. Pak, tapi untuk KCIC apakah sudah ada opsi-opsi yang mengerucut Pak terkait dengan masalah utang Pak? Pembahasan belum selesai. Ya. Sebelumnya pihak pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC sempat menyambangi kantor Kemenko Perekonomian pada Senin siang. Kedatangan pihak KCIC tersebut ditenggarai untuk membahas perkembangan restrukturisasi utang kereta cepat Wush. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul di Yogyakarta, Jawa Tengah. Jembatan ini menghubungkan wilayah Kulon Progo dan Bantul. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan jembatan ini akan mempermudah akses masyarakat ke wilayah yang begitu indah. Pasalnya, Prabowo menilai ada potensi pariwisata yang bisa berkembang di lokasi tersebut. Jembatan Kabanaran ini memiliki panjang 2,3 km yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai Laut Selatan. Di tengah jembatan Kabanaran terdapat satu gunungan berwarna coklat keemasan dengan corak ukiran batik. Mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas. Dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata.
Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% dari pagu. Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai 7,21 triliun rupiah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% terhadap pagu anggaran yang mencapai 29,51 triliun rupiah. Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai 7,21 triliun, sedangkan realisasi anggaran terkecil dibukukan oleh Ditjen Perkeretaapian yang mencapai 2,97 triliun atau sekitar 44,04% dari pagu efektif 6,74 triliun rupiah. Persentase nilai realisasi anggaran terkecil adalah Ditjen Perkeretaapian sebesar 2,97 triliun atau 44,04% dari pagu efektif Ditjen Kereta Api sebesar 6,74 triliun. Dari sisi realisasi berdasarkan jenis sumber dana, rupiah murni 79,78% dan BLU 90,16% berada di atas persentase realisasi terhadap pagu efektif anggaran sebesar 65,52%. Menhub menambahkan dengan adanya penyesuaian anggaran Kemenhub pada 2025 dan adanya tambahan pagu sebesar 647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar 1,15 triliun. Pengurangan daftar proyek prioritas SBSN sebesar 989,2 miliar, maka postur anggaran Kemenhub pada tahun 2025 bertambah menjadi 30,31 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. PT Hotel Indonesia Natur atau InJourney Hospitality menargetkan adanya peningkatan jumlah okupansi selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Peningkatan okupansi terbesar diprediksi akan terjadi di hotel yang dikelola di wilayah Bali dan Jawa. PT Hotel Indonesia Natur atau InJourney Hospitality telah mempersiapkan 36 hotel yang dikelolanya di seluruh Indonesia untuk menyambut masa liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Guna meningkatkan jumlah okupansi, berbagai acara menarik pun akan digelar di seluruh hotel yang dikelola InJourney Hospitality. Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Huta Barat optimistis tingkat okupansi rata-rata seluruh hotel yang dikelola InJourney Hospitality tumbuh 3% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan okupansi terbesar akan terjadi di hotel yang dikelolanya di wilayah Bali dan Jawa. Kalau untuk occupancy ini kita akan ada kenaikan kurang lebih di angka 3% ya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kita harapkan dari proyeksi yang kita lakukan ini kita bisa di angka 78% untuk tahun ini. Ini seiring dengan ekonomi yang terus membaik saat ini dan kami harapkan juga kita bisa memberikan hal-hal yang sangat luar biasa pada acara Natal dan Tahun Baru tahun ini. Selain gelaran acara di setiap hotel, InJourney Hospitality pun telah melakukan kolaborasi dengan seluruh anggota InJourney Group dalam menyajikan paket bundling terhadap hotel-hotel BUMN seperti dengan penjemputan tiba di bandara dan program diskon belanja di Sarinah. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, tentu kalau berbicara soal Nataru ya Vina, tidak hanya pengelola hotel saja yang memang harus bersiap, tapi memang seluruh lini harus mempersiapkan diri dengan optimal, termasuk para operator pengelola angkutan baik darat, laut maupun udara, agar kemudian masa angkutan Nataru ini bisa berjalan dengan optimal dan tentu kenyamanan, keselamatan ini juga bisa terjamin untuk para pemudik lah istilahnya, atau para pelancong atau traveler sendiri yang menghabiskan waktu di Nataru. Jadi memang jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, tentu kita harapkan Natarunya bisa berjalan dengan nyaman dan tentu efek samping kepada perekonomiannya kita harapkan juga bisa tercapai. Ya, benar sekali Fajar, ini adalah momentum yang sangat bagus ya bagi para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menyiapkan diri untuk memberikan kualitas yang baik dan juga agar juga berjalan optimal ya seperti kata Fajar tadi, agar juga bisa memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi di daerah tersebut ya.